kerugian yang ditimbulkan sangat besar, saudara, dan menguras kas negara. Mengingat bunga utang hingga saat ini masih ditanggung negara. Nah, teranyar pekan lalu pemerintah mulai menyita aset-aset yang berhubungan dengan BLBI. Kalau kita melihat di pekan lalu, Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Top 6 bulan kerja Satgas BLBI sukses sikat anak cendana hingga keluarga Bakri. Amankan 22 obligor. Artikel oleh Niha Alif. Bukan Jokowi namanya kalau tidak memiliki nyali menghadapi para maling negara. Setelah membereskan kontrak dengan beberapa perusahaan asing hingga menyita aset eksorba, kini giliran pengemplang BLBI diburu. Awal April beliau tancap gas membentuk Satgas BLBI yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menkeu, Menkumham, Jaksa Agung, dan lain-lainnya. Akhirnya para pengemplang BLBI yang tidak tersentuh di era SBY harus bertekuk lutut di hadapan hukum negara. Dari pemanggilan 22 obligor atau debitur yang tersangkut kasus BLBI, negara berhasil mengamankan uang dari 2 akun perbankan senilai 110 miliar lebih dan 5,2 juta hektar lahan guys. Memang nilai tersebut masih jauh dari target 48 obligor dengan total 111 triliun rupiah. Tapi setidaknya kita bisa melihat nyali dari pemerintah yang begitu besar dalam mengusut kasus lama yang melibatkan mafia kakap guys. Berkaca dari kasus Jiwasraya, memang kejaksaan berhasil mengamankan aset yang katanya triliunan. Tapi mereka tidak berkutik memanggil Bakri dan nama besar lain seperti Erik dan juga Sandiaga. Berita pemanggilan anak cendana sendiri seperti diberitakan beberapa media mainstream, seperti dilansir dari katadata.com, Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI melaporkan sudah memanggil 19 obligor atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter tahun 1998. Sebanyak 17 obligor atau debitur ini sudah memenuhi panggilan. 2 diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Kami sudah bertemu kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela. Begitu kata Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban dalam konferensi pers virtual pada Rabu 27 Oktober kemarin guys. Meski demikian, Rio tidak menjelaskan secara rinci ya hasil dari pertemuan tersebut. Namun, Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu. Pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor yaitu PT Timor Putra Nasional atau TPN. Nah, sementara keterkaitan Tutut Soeharto dalam utang BLBI ini melalui 3 perusahaan sekaligus guys. Pertama, utang senilai 191,61 miliar rupiah melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang DKI Jakarta. Kendati demikian, perseroan belum mengangsur utang tersebut ya guys, dan terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kemudian yang kedua, Tutut juga terjerat utang senilai 6,51 juta dolar Amerika Serikat dan 14,79 miliar rupiah melalui PT Citra Bakti Margatama Persada. Status utang tersebut juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat utang senilai 471,47 miliar rupiah melalui PT Marga Nurindo Bakti. Status tersebut pun juga diketahui Tutut telah melunasi 1,09 miliar rupiah dari utang tersebut guys. Mengutip dari Tempo, Tutut juga diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas. Kendati demikian, ia berbeda dengan Tommy karena pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sudah menjelaskan pemanggilan terbuka melalui koran ini dilakukan kepada obligor atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan 3 kali guys. Meski demikian, pemerintah masih akan terus mengejar utang dari mereka-mereka ini. CNBC Indonesia juga telah merangkum deretan nama yang sudah dipanggil oleh Satgas BLBI melalui media pengumuman di surat kabar media nasional. Berikut ada 16 rincian nama yang serta jumlah utang yang harus dibayar negara guys.
Pemanggilan 7 September 2021, Kaharudin Ongko jumlah utang 8.189.404.030,94 rupiah. Waduh, nyebutin aja udah susah ya. Pemanggilan Ongko oleh Satgas BLBI ini untuk penyelesaian PKPS Bank Umum Nasional dan juga PKPS Bank Arya Pandu Arta. Kemudian pemanggilan pada 9 September 2021, pertama ada obligor atau debitur atas nama Kwan Beni Ahadi guys. Kehadiran melalui video conference dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan jumlah utangnya 157 miliar rupiah lebih. Kemudian yang kedua, obligor atas nama Setiawan Harjono atau Hendrawan Harjono. Ini tidak hadir. Obligor dipanggil dalam rangka PKPS Bank Aspak dan jumlah utangnya adalah 3,57 triliun rupiah lebih. Yang ketiga, debitur atas nama PT Era Persada tidak hadir dalam pemanggilan, jumlah utangnya ada 130 miliar rupiah lebih. Kemudian keempat ada obligor atau debitur atas nama Roni HR PT TPN. Ini hadir memenuhi panggilan dan jumlah utangnya ada 2 triliun rupiah lebih guys. Nah, kemudian pemanggilan tanggal 15 September 2021, yang pertama ada obligor atau debitur Suyanto Gondokusumo dari Bank Darmala. Pemanggilan kedua ini tidak hadir dan jumlah utangnya adalah 904 miliar rupiah lebih termasuk BIAT. Kemudian yang kedua ada obligor atau debitur Syamsul Nur Salim diwakili oleh kuasa hukumnya dan juga sudah legalisasi KBRI Singapura. Jumlah utangnya 517 miliar lebih guys. Berikutnya pemanggilan tanggal 16 September 2021 ini, pertama ada obligor atau debitur Kwan Beni Ahadi belum hadir, namun sudah ada komunikasi dengan Satgas BLBI. Kehadirannya ini dijadwalkan ulang pada Kamis 23 September 2021 kemarin ya guys. Dan jumlah utangnya adalah 157 miliar rupiah lebih termasuk BIAT. Kemudian yang kedua ada debitur PT Kobame Supersentra yang dihadiri oleh saudara Peter Darmawan selaku wakil direktur utama. Dan jumlah utangnya ada 1 miliar rupiah lebih dan juga 2 juta dolar Amerika Serikat. Pemanggilan pada tanggal 17 September 2021, yang pertama ada PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Rustamunaf, kemudian ada Pinkan Warau, ada Nirwan Darmawan Bakri, Indra Usman Syah Bakri, Anton Setianto, debitur Bank Pute Mulnikansas. Jumlah utangnya ini ada 22 miliar rupiah lebih. Kemudian ada PT Jakarta Koi Steel Works Ltd Tbk, jumlah utangnya 86 miliar rupiah lebih. Kemudian PT Jakarta Steel Mega Utama, jumlah utangnya 69 miliar rupiah lebih guys. PT Jakarta Steel Perdana Industri atau ex debitur Bank Global Internasional juga memiliki jumlah utang 69 miliar rupiah lebih. Tiningkong ini juga jumlah utangnya 90 miliar rupiah lebih, dan The Wenli jumlah utangnya ada 63 miliar rupiah lebih. Wow. Pemanggilan tanggal 24 September 2021 ada Suyanto Gondokusumo, ini jumlah utangnya 904,47 miliar rupiah. Suyanto ini dipanggil dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham PKPS Bank Darmala guys. Kita tunggu saja ya kelanjutan yang dibawa Satgas BLBI di bawah komando Presiden Joko Widodo ke depannya. Bisa jadi dalam setahun puluhan triliun uang negara bisa dikembalikan. Selanjutnya tinggal mengusut kasus Hambalang, Bukopin dan juga kasus-kasus korupsi kakap hingga penyelesaian utang dari Lapindo. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album mahal lukisan. Tinggal sekali sentuh para bandit negara langsung rontok berjatuhan. Begitulah kura-kura. Gimana nih guys, menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi besok hanya di Suara Rana di channel 2045 TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan pada Kamis 26 Agustus di Kementerian Keuangan. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Roni Hendrarto, Rono Wicaksono. Keduanya merupakan pengurus PT Timur Putra Nasional. Adapun agenda dari pemanggilan kedua orang tersebut berkaitan dengan penyelesaian hak tagih dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara. Perhitungan Satgas pada 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor termasuk Syamsul Nur Salim sebesar 101 triliun 454 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam, kredit tersebut akan ditagih dalam beragam bentuk seperti properti, nostro, atau saham.